Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kenalkan, nama saya Najwa Khairunisa dengan NIM 12470100038. Video ini dibuat pada tanggal 22 Desember 2024. Nah, di sini saya akan membahas tentang pelafalan tebal dan tipis pada huruf hijaiyah. Nah, pelafalan huruf hijaiyah ini memiliki dua sifat utama, yaitu tebal, tahfim, dan tipis, tarkik. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya ini sangat penting karena pelafalan yang keliru itu dapat mengubah makna kata, misalnya gitu kan tahfim itu tebal, rongga mulut yang tebal, kalau tarkik itu kan tipis gitu. Nah, misalkan nih jika ada huruf shod yang seharusnya tebal dilafalkan tipis, maka akan terdengar seperti sin. Nah, sehingga artinya itu bisa berubah. Jadi memang sepenting itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mereview materi dari Pak Arif, yaitu tahfim. Nah, pelafalan tebal ini terjadi pada huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la. Isti'la itu yang isti'la naiknya pangkal lidah. Ya, seperti itu. Nah, si huruf-huruf yang pangkal lidahnya itu terangkat ke atas saat dilafalkan. Nah, hal ini tuh membuat suara yang terdengar keluarnya itu berat gitu, menggema dan seolah menggemuk di dalam mulut, seperti itu. Nah, seperti contoh ya. Contohnya itu seperti orang yang sedang marah, di mana nadanya itu cenderung besar dan bergema. Nah, seperti itu contohnya, gambarannya. Nah, secara mekanis itu saat melafalkan huruf tebal, pangkal lidah ini naik sehingga rongga mulut sedikit tertutup dan menghasilkan efek gema tersebut. Nah, huruf-huruf istilah itu ada khusodogtin qid, yaitu ho, so, do, go, to, tin, kil, qaf, sama dho. Nah, itu adalah huruf-huruf isti'la. Nah, huruf-huruf ini tuh wajib dilafalkan dengan tahfim, seperti itu. Ini saya akan contoh melafalkan huruf-huruf isti'la dengan harokat fathah, kasroh, dan dhamma. Nah, untuk qaf sama kho ini saat kasroh itu dibacanya rahangnya tipis. Seperti saya contohkan. Nah, ini sama aja ya. Lanjut ke huruf selanjutnya. Auto, it, ut, auto, iti, utu, to, ti, tu, bauto. Lalu huruf selanjutnya aus, is, us, auso, isi, usu, so, si, su, baus. Lalu huruf selanjutnya do, ya, aldu, idu, udu, aldu, iddi, udu, do, di, du, baudu. Terus ada huruf do, ad, id, udu, aldu, iddi, udu, do, di, du, baudu. Nah, seperti itu. Contoh kalimatnya nih ada sobaro, dilafalkan tebal karena ada huruf sod. Atau ga toyib itu juga dilafalkan tebal. Atau ga gofirun juga dilafalkan tebal, seperti itu. Nah,
Ketika harokat fathah pada huruf tebal bagi orang Indonesia ini sering terdengar seperti suara O. Nah, seperti itu tuh sebenarnya bukan bukan harokat bukan O ya, tetapi itu tuh harokat fathah A. Nah, karena kita melantunkannya dengan sifat tahfim, jadi ada terkesan suara seperti lafaz O, padahal mah bukan. Padahal itu tuh fathah atau A yang memang membuat suara fathahnya itu karena kita melantunkannya dengan tahfim, yaitu menggemakan, maka terdengar seperti O. Nah, tapi kalau misalnya kita ini melafalkannya dengan huruf O gitu, kayak udah ngelafalkannya huruf O, lalu dibacanya juga dengan nada tipis. Nah, itu tuh akan menjadi salah. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang pelafalan tipis tarkik. Nah, selain dari huruf-huruf istilah, huruf-huruf lainnya itu, huruf-huruf hijaiyah yang lain, sebagainya, abatasa, itu dilafalkan dengan tipis. Pelafalan tipis ini menghasilkan suara yang ringan, tidak bergema, dan lidah dalam posisi normal, tidak terangkat. Nah, contohnya gitu, kan tadi sudah dicontohkan dalam sod. Nah, sekarang kita contohkan sinnya. Misalnya dalam huruf sin itu ada kata salamun. Nah, itu tuh pelafalannya kita itu tipis, dilafalkan tipis. Atau gak huruf mim, maliki. Nah, sebenarnya ketiga huruf ini, mim, lam, sama kaf ini juga dilafalkan tipis juga. Nah, seperti itu. Jadi lalu bagaimana pelafalan tebal tipis pada lafaz Allah? Pelafalan huruf tahfim pada lafaz Allah itu terjadi apabila ada sebelum kalimat Allah tersebut ada huruf yang berharokat fathah dan domah. Nah, fathah domah ini maksudnya tahfim. Contohnya itu seperti wallahi misalnya. Wallahi, wallahi. Nah, itu tahfim, fathahnya. Nah, domahnya wa rasulullahi. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya bagaimana dengan keadaan dibaca tarkik atau dibaca tipis, yaitu apabila lafaz Allah yang sebelum kalimat Allah tersebut ada huruf yang berharokat kasroh seperti bismillahi. Nah, seperti itu. Lalu nih saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang saya jelaskan. Jadi kesimpulannya itu huruf isti'la itu harus dilafalkan dengan tebal untuk menghasilkan suara yang berat dan bergema, karena memang sifatnya juga memang seperti itu. Nah, selain huruf isti'la, semua huruf itu dilafalkan tipis, tarkik. Nah, jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, mudahkanlah lisanku untuk melafalkan ayat-ayatmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.